Cek satu dua. Cek cek. Cek cek cek. Cek cek. Ini kayaknya saya. Cek 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 satu dua. Cek. Cek. Cek.
Cek, cek. Cek, cek, cek. 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 Ya, shalom. Shalom. Kurang keras ya. Iya, kurang semangat nih. Kita ulangi Kak Tiwi. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, ada sukacita? Luar biasa. Amin ya. Ya, seberapapun kita yang ada saat ini, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita. Kita masih berdoa supaya teman-teman kita yang lain yang mungkin masih dalam perjalanan boleh segera tiba di sini ya. Amin. Ya. Ya, sungguh kita bersyukur karena sore ini kita kembali boleh diberikan kerinduan di hati kita masing-masing untuk datang ke sini, datang beribadah sebagai anak-anak Tuhan dalam Ibadah bulanan PPKT Jemaat Rantai Pau. Boleh tepuk tangannya? Iya, kalau bukan kita yang kasih semangat siapa lagi ya? Ya. Salam PPKT. Kader siap utus, Kader siap putus. teguh dalam Kristus. Wah, luar biasa. Oh, by the way, berarti ini yang ke-7 ya, ibadah bulanan? Yes, benar sekali. Ini adalah edisi yang ke-7. Welcome back Kak Tiwi. Iya, setelah sekian lama. Jadi mungkin kalian lihat saat ini banyak yang mukanya sudah agak lama di sini. Jadi Senior ya. iya, sekarang yang ambil bagian itu senior. Jadi terima kasih untuk pengurus yang memberikan kami kesempatan untuk kembali melayani pada sore hari ini. Ya, semangat tetap muda ya. Yuhu. Luar biasa. Oke, sebelum kita membacakan susunan acara pada sore hari ini, mungkin seru kali ya kalau kita absen dulu dari masing-masing kelompok. Benar sekali. Kita absen ya. Mulai dari kelompok berapa nih? Kelompok 7 dulu ya kali. Oke. Kelompok 7 mana suaranya? Luar biasa. Kelompok 6. Mantap. Kelompok 5. 5. Oke, Ya. lumayan lah ya. Luar biasa. Kelompok 4 ada? Oh my god. Yeay. Yeay. Oke. Kelompok 3. Oke, dengan teriakannya ya. Kelompok 2. Wah. Dan yang terakhir, Kelompok kelompok 1. Luar Wow. biasa, banyak yang Sepertinya hadir. kelompok 1 seperti biasa mendominasi ya. Yes. Oke, luar biasa sekali semangat anak-anak Tuhan pada sore hari ini. Kita sungguh bersyukur akan hal itu. Ya, ya, dan siapa kami lagi? juga tidak lupa untuk menyapa teman-teman pengurus dari PPKT Klasis Iya. Rantai Pau. Ya, mungkin ada yang datang saat ini dari Iya. Klasis. Dan mungkin ada yang menyaksikan secara live streaming. Halo, apa kabar? Halo. Oh iya, yang melayani kita juga pada sore hari ini tuh Spesial ya? ya, sangat spesial karena mantan anak magang di sini dan puji Tuhan Yes. sekarang sudah jadi pendeta. Luar biasa, Iya. Bapak Pendeta Paul Cakra. Kami masih di belakang ya. Oke, sekarang kita akan membacakan susunan acara kita. Yang pertama, Ya, yang pertama ya, pembukaan yang sementara. yang kedua ibadah, Yang ketiga
Ada door prize teman-teman. Ya. Dan juga akan ada sambutan pertama dari Wakil Ketua PPGT Jemaat Rantepao. Sambutan yang kedua dari pengurus klasis. Dan sambutan yang terakhir pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Kemudian Selanjutnya ada door prize lagi nantinya. Oke, Jadi kita dua ada kali banyak door prize di prize-nya. sini, kalian harus Luar siap. biasa. Semangat ini. Iya. Dan yang terakhir penutup. Yap. Itulah rangkaian acara kita yang akan kita lalui bersama saat ini. Dan sekarang kita akan melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada teman-teman yang mengambil bagian dengan kasih kami persilakan. Shalom untuk kita semua, salam sejahtera bagi kita yang boleh hadir pada sore hari ini. Bersyukur sekali penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, boleh menuntun kita dari rumah kita masing-masing hingga boleh tiba di dalam ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantepao. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menikmati firman Tuhan yang akan ditaburkan pada sore hari ini. Dengan segenap hati dan jiwa, kami datang kepadamu Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahkan kami dan menguatkan kami dalam pengharapan. Mari kita bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagi. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Yang maha tinggi, Kau pencipta
Saudara-saudara, kita buka bacaan kita dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Kitab 2 Korintus, surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus pasal 13, kita akan baca nanti ayat 11 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu sore hari ini, kasih-Mu nyata bagi kami. Kami kuat, sehat sampai detik ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Terkhusus Engkau memampukan kami selaku anak-anak mudamu di gereja Toraja Jemaat Rantepau saat ini untuk hadir bersama, bersekutu memuliakan Engkau, memuji Engkau dalam ibadah bulanan saat ini. Dan mendasari seluruh persekutuan kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pimpinlah kami, buka hati kami sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang Kau pakai saat ini, Tuhan, tolong sekiranya dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu. Hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kasih-Nya sungguh nyata bagi kita, ya. Kita boleh bersekutu bersama di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan yang terus dinyatakan bagi kita semua. Mengasihi dan mencintai seperti Allah Tritunggal. Itu tema perenungan kita. Mengasihi dan mencintai seperti Allah Tritunggal. Saudara-saudara, tentu semua kita yang hadir di tempat ini menginginkan yang namanya kebahagiaan. Tawarkah? Kutole, Pak. Tentu semua orang menginginkan kebahagiaan. Betul, ya? Tidak ada orang yang berdoa, Tuhan semoga nanti malam pulang dari sini saya kena muntaber. Tidak ada orang yang berdoa begitu, ya. Atau misalnya, Tuhan semoga kalau pulang nanti dari sini di jalan saya ketemu pacar saya, dia gandengan sama cewek lain atau cowok lain dan dia selingkuh dan saya baru tahu. Ada enggak yang mau begitu? Tentu tidak ada, ya. Tentu tidak ada di antara kita yang mau berdoa seperti itu, menginginkan hal-hal yang seperti itu. Ketika kita berdoa, sesuatu hal yang baik untuk kehidupan kita lah yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Makanya kita memohon kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Nah, kalau saya tanya teman-teman, apa standar kebahagiaan teman-teman? Ada yang mau bicara? Apa standar kebahagiaan teman-teman? Atau pada titik mana teman-teman mengatakan, oh iyo, saya bahagia. Oke, tidak khawatir lagi tentang banyak hal, ya. Oke, tidak khawatir lagi tentang banyak hal. Ada lagi yang lain? Standar kebahagiaan teman-teman. Teman-teman merasa bahagia kalau misalnya seperti apa? Ada di titik seperti apa? Tadi Kakak Epi bilang tidak khawatir lagi untuk banyak hal. Oke, itu satu. Dua. Adakah lagi? Si Tiro komika dia dulu kayak bahagia syara kata sulami. Ayo. Coba lihat samping kiri kananmu, yan nata abang wana goyang atau puduk na meta bahaya. Dipertanyakan ini. Yan na ditiro-tira pe itu isin na sidi. Oh ya. Berarti denden siapa harapan toh? Yang pakai behel jangan behelnya yang diperhatikan.
Oke, tentu ada standar kebahagiaan kita. Misalnya saya tidak khawatir lagi untuk banyak hal dalam hidup saya. Saya misalnya lulus di perguruan tinggi impian saya. Saya misalnya teman-teman yang magang ini pasti bahagia kalau misalnya lulus proponen, toh? Amin ya. Ayo, tapi tunggu tahun depan. Tentu ada standar kebahagiaan kita masing-masing ya. Ketika misalnya teman-teman yang merantau datang di Toraja, entah itu bekerja atau misalnya entah itu sekolah, dan ketika waktu pulang berjumpa dengan orang tua tentu bahagia. Ya, tentu bahagia. Saya tidak tahu kalau teman-teman di tempat ini ketika misalnya ketemu orang tua tidak bahagia. Aduh, kenapa saya harus ketemu orang tua aku, Le? Kenapa tidak ketemu saja sama teman-teman? Dan sebagainya. Ada juga anak-anak muda yang bahagia misalnya ketika dia ketemu dengan ayangnya misalnya. Tentu bahagia kan? Tentu berbunga-bunga. Makanya ada orang bilang, gunung akan kudaki, lembah akan ku seberang. Tak tandela tongan syara kata tak ada. Tak tahu ya. Pertanyaan kemudian, perlukah bahagia itu? Atau pentingkah bahagia itu? Kenapa penting? Mari buka Amsal 17 ayat 22. Di situ bilang apa? Teks Alkitab di situ bilang apa? Amsal 17 ayat 22. Baca sama-sama, 2, 3. Oke, jadi bahagia, gembira, sukacita itu penting. Ya. Karena Amsal saja bilang, ya dalam Alkitab ini bagian kitab Amsal bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu penting saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tetap sehati sepikir. Ya, Paulus juga menganggap bahwa kebahagiaan, sukacita, kegembiraan itu sesuatu hal yang sangat diperlukan oleh setiap insan. Makanya Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tetap sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Karena pentingnya itu, dalam refleksi Paulus ini penting sekali. Makanya dia mengingatkan orang di Korintus untuk terus hidup seperti itu. Nah pertanyaannya, mengapa Paulus mengingatkan orang di Korintus seperti itu? Kan kita tentu bertanya, kenapa sih Paulus mesti memberikan nasihat atau memperingatkan orang di Korintus terkait dengan hal tadi? Karena saudara-saudara, kalau kita belajar konteks Korintus, banyak jemaat di Korintus waktu itu yang hidup dalam keegoisan. Sekali lagi ya, banyak orang-orang di Korintus mereka sudah percaya sama Tuhan, tapi mereka hidup dalam keegoisan. Kale naman na tunatangaran, la masaki rakatu solana, la tangdia rakatu solana, la mate rakatu solana. Urusan na ya. Kenapa saya mau pergi urus orang lain? Saya mesti urus diri saya sendiri. Yang penting aku malapu-lapu, nah yang penting aku sehat-sehat bang nai. Nggak usah lagi memikirkan orang lain. Untuk apa? Masa bodoh dengan orang lain. Itu banyak terjadi di jemaat Korintus. Bahkan saudara-saudara, banyak orang yang diberi karunia, tapi karunia itu tidak digunakan dengan baik. Itu yang terjadi di jemaat Korintus waktu itu. Hidup dalam keegoisan, mementingkan diri sendiri, tidak mau memikirkan orang lain. Lama sakit raka solana, lama apa perkatu solana, urusan na ya. Kemudian banyak orang yang diberikan karunia, tapi karunia itu tidak digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan Tuhan memberikan karunia itu kepada kita. Nah, pertanyaan saya, apakah kita semua ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Ada enggak di sini yang tidak mendapatkan karunia dari Tuhan? Ada enggak yang tidak mendapatkan karunia sama sekali dari Tuhan? Talenta sama sekali dari Tuhan? Ada enggak? Semua orang diberikan karunia itu. Tujuannya apa? Untuk membangun jemaat Tuhan.
Itu tujuan kenapa Tuhan memberikan kita talenta, itu tujuan kenapa Tuhan memberikan itu semua bagi kita. Supaya semua orang yang diberikan itu bersama-sama sehati sepikir untuk membangun jemaat Tuhan. Untuk pelayanan yang lebih baik di tengah-tengah jemaat. Makanya ya kayak PPGT ini, ada yang pandai bermusik, ada yang pandai menyanyi, ada yang pandai MC kondang kita. Ada yang pandai di multimedia, ada yang pandai misalnya masak misalnya, ada yang pandai makan. Kan banyak orang yang gitu ya, tidak bisa masak tapi bisa makan. Semua orang bisa makan, banyak makan misalnya. Semua itu Tuhan berikan saudara-saudara sekali lagi untuk membangun jemaat Tuhan. Tapi orang-orang di Korintus saat itu tidak mempergunakan itu untuk membangun jemaat Tuhan. Makanya mereka hidup dalam keegoisan. Mereka tidak mau pikir apa yang Tuhan berikan ini mesti dikembangkan sebenarnya. Tapi bagi mereka, tidak perlu, untuk apa? Ya, itu yang terjadi saat itu. Nah, kondisi-kondisi yang kurang baik di Korintus ini saudara-saudara terjadi karena tidak ada kesehatan dalam jemaat sehingga membuat jemaat itu rawan konflik. Ya, saya sengaja menyampaikan latar belakang kitab ini supaya kita tahu kenapa Paulus mengingatkan orang-orang di sana sedemikian. Ya, tidak ada, sekali lagi tidak ada yang namanya kesehatan dalam jemaat sehingga membuat jemaat itu menjadi rawan konflik. Nah, hati-hati saudara ya. Kalau misalnya hati sudah tidak tenang, hati tidak ada sukacita, apalagi kalau sakit hati terus sama orang lain, bahaya. Namoy mintu namo duku di pajot do to meja, duku manuk, duku asu, duku bayi, duku apa para kato, duku tedong, la duku lopi mai KFC atau hasil bungkusan dari kumpulan. Kalau sakit hati itu terus ada, tidak ada sukacita, tak bangsa nala rokok. Ya, tak abang siya nalaroko, tak abang siya nalaman mi dikande. Kalau tidak ada damai sejahtera, kalau tidak ada sukacita dalam hidup, ya, apalagi kalau misalnya anak remaja sedang bertengkar sama ayangnya, aduh, galaunya minta ampun. Kadang-kadang galaunya minta ampun. Saya laku kumande, no kata aku bisa kumande sama yang kutiro itu sendok lindomu jong. Tak aku bisa kumande sama yang kutiro itu duku ubai jong, lindomu kutiro. Berarti dia membayangkan mantannya ini kayak, saya tidak bilang ya, tak aku pukadai. Babi saja, tidak usah anjing, daging anjing. Jangan mi, terlalu terlalu ekstrim kalau kita pakai daging anjing ya. Apalagi kalau orang introvert ini, aduh bahaya. Orang introvert yang introvert sekali. Kalau misalnya masuk kamar, ambil HP, buka Spotify, nyalakan speaker, putar lagu-lagu galau, buka Instagram dan menulis jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Karena aku tahu yang menginginkanmu itu bukan hanya aku. Kayaknya banyak anak muda yang begitu ya. Payan nama sanang tupena, hidup rukun dengan orang lain, sukacita itu ada dalam hidup. Ko namoi lada-lada bangari dipasikan de bobo pasti mami. Dia mau kami coba. Lada bangari dipasulah bobo dikande rokok raka. Rokok aku. Yanna lada bobo rokok aku. Yang penting den duku ujo. Batu di kuai namoi raka sakke bangari. Tande siapa rake di sana sakke to? Namoi sakke bangari. Yang penting bahagia pasti turun. Yang penting sakke duku manuk. Dana sakke putih. Dan seterusnya sudah. Artinya hidup yang penuh dengan sukacita ditentukan dari kondisi hati. Nah pertanyaannya bagaimana cara menjaga hati ini supaya terus memancarkan sukacita? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Saya mau sukacita tapi bagaimana? Saya bisa menjaga hati ini supaya terus ada dalam yang namanya sukacita itu. Dan damai sejahtera.
Teman-teman, ketika kita berada dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, yakinlah bahwa damai sejahtera itu tidak akan hilang. Ketika kita hidup terus memuliakan Allah, hidup ini terus berada dalam jalur yang Tuhan tentukan, damai sejahtera itu tidak akan hilang. Karena damai sejahtera itu ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Berilah ruang bagi Roh Kudus untuk berkarya dalam hatimu. Biarkan Dia menuntunmu dan mengatur hidupmu. Itu mesti diperhatikan, teman-teman ya. Karena banyak anak-anak muda saat ini, Tuhan bilang mesti begini, tapi nak ya tak enak Tuhan tupuang, kayaknya harus begini deh. Nah, dia mengikuti kata hatinya, tidak mengikuti kata Tuhan, dan ketika itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi, sengkemina salahkan tupuang, Tuhan ini kok begini? Tuhan bilang mintalah maka akan diberikan. Loh, saya minta, tapi saya tidak dikasih. Tuhan bilang bukalah, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Loh, saya ketok pintu Tuhan tapi saya tidak dibukakan. Dan kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Mengatakan Tuhanlah yang menjadi penyebab semua kekacauan dalam hidup kita. Padahal kita sendiri yang memilih jalan itu. Hati yang gembira dan dipenuhi sukacita pasti membuat kita hidup dalam damai sejahtera dengan orang lain. Itu penting saudara-saudara. Dan mengantar kita untuk hidup dalam kerendahan hati, saling menghormati satu sama lain yang didasarkan pada cinta dari Allah Tritunggal. Itu penting. Diingat ya. Didasarkan pada cinta kasih dari Allah Tritunggal yang mencipta, memelihara dan menebus, menyelamatkan dan menguduskan. Nah, tema kita dibingkai dalam tema Allah Tritunggal. Teman-teman, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan doktrin kita ini, karena ini jantung kekristenan, ya. Dan banyak anak-anak muda tidak tahu kalau ditanya misalnya, Tritunggal itu bagaimana? 3 kah Tuhan mi? Atau berapa? Ini kan yang menjadi soal. Untung baik kalau misalnya kita diskusi dengan teman-teman kita yang seiman. Tapi kalau misalnya ada orang di luar yang tanya sama kita dan kita tidak tahu menjawab, bahaya, bisa ki napapusa. Ya, bahaya teman-teman. Makanya hari ini sedikit saja yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, karena kalau kita bicara tentang ketritunggalan Allah, ini tidak akan tuntas kita bahas. Nah, bagaimana itu Allah Tritunggal? Sebelum lebih jauh teman-teman, kita mesti disclaimer dulu ya. Kita mesti disclaimer dulu bahwa dengan keterbatasan kita sebagai ciptaan, kita tidak akan mungkin menjangkau Allah yang tidak terbatas itu. Bisa ya? Itu yang mesti kita sepakat dulu. Bahwa dengan keterbatasan kita, kan kita ini terbatas. Pemikiran kita terbatas, akal budi kita terbatas. Dengan keterbatasan kita sebagai ciptaan, tidak mungkin kita menyelami misteri Allah yang besar itu. Sehingga kalau misalnya ada suatu hal yang membingungkan, ya justru disitulah nikmatnya ketritunggalan Allah. Semakin bingung semakin enak. Tapi kita akan lihat sama-sama kira-kira Allah Tritunggal itu bagaimana. Apakah orang Kristen itu percaya 3 Tuhan? Oke. Apakah orang Kristen percaya sama 3 Tuhan? Atau talu puang na teto sarani? Tuhan kita berapa? Dari mana tahu? Atau tahu dari mana? Sama saja. Tahu dari mana? Kalau Tuhan kita itu satu, Pancasila bilang apa? Sila yang pertama. Ketuhanan yang maha. Apakah kita mendasari pengakuan kita pada pengakuan atau yang ditulis dari Pancasila itu? Tidak mungkin ya. Kita mendasari pengakuan kita dari apa yang tercatat dalam Alkitab. Pertanyaan saya, apakah kalian percaya pada Allah Tritunggal? Kata Tritunggal itu kalau teman-teman cari tidak ada dalam Alkitab. Nah, kenapa kita harus percaya pada suatu hal yang tidak ditulis katanya dalam Alkitab? Sekali lagi, percaya enggak pada Allah Tritunggal? Sidi Imrah. Percaya enggak pada Allah Tritunggal? Saya. Oke. Apakah orang Kristen percaya 3 Tuhan atau 3 Tuhannya? Tidak.
PGT, pengakuan kita Gereja Toraja dengan tegas mengatakan bahwa Allah hanya satu. Itu penting untuk dipegang. Allah hanya satu. Nah, kalau Tuhan itu esa, kalau Tuhan itu satu, kenapa ada Bapa? Kenapa ada Anak? Kenapa ada Roh Kudus? Katanya Tuhan itu satu. Tapi kenapa ada Bapa? Kenapa ada Anak, yakni Yesus Kristus? Dan kenapa ada Roh Kudus? Tidak benar ini, mind blown ini. Tidak masuk akal ini barang ini. Kenapa kita mau percaya pada sesuatu hal yang tidak masuk akal? Pertanyaan saya, tidak masuk akal enggak Allah Tritunggal ini? Masuk akal atau tidak masuk akal? Oke. Masuk akal atau enggak? Masuk akal atau tidak? Katanya Tuhan itu satu. Tapi kenapa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Mind blown. Kenapa ada itu? Kenapa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Seolah-olah ini tidak masuk akal. Kan orang bilang begitu, tidak masuk akal. Kamu orang Kristen masa percaya pada tiga Tuhan? Tiga Tuhanmu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak masuk akal ini. Saudara-saudara, ajaran Allah Tritunggal itu bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Ya. Sekali lagi, ajaran tentang ketritunggalan Allah bukan tidak masuk akal, tapi dia melampaui akal. Maka kelirulah kalau orang mengatakan ketritunggalan Allah itu tidak masuk akal. Keliru. Bagaimana mau dibilang begitu? Bukannya Tuhan yang menciptakan akal budi, tentu dia akan konsisten dengan ciptaannya itu. Kalau Tuhan menciptakan akal budi, masa dia yang menciptakan akal budi itu tidak masuk akal? Kan tidak mungkin. Makanya ketritunggalan Allah itu melampaui akal. Tuhan yang menciptakan akal, ya, sekali lagi, Tuhan yang menciptakan akal, masa dia tidak masuk akal? Kan tidak mungkin begitu. Dia melampaui akal. Begitu logikanya. Jadi Tuhannya orang Kristen itu bukan tiga tapi satu. Ya, Tuhannya orang Kristen itu bukan tiga tapi satu. Allah yang satu itu, ini teman-temannya, ini inti dari Tritunggal. Allah yang satu itu menyatakan dirinya dalam tiga oknum. Sekali lagi, Allah yang satu itu, kan kita percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Nah, Allah yang satu itu menyatakan dirinya ke dalam tiga oknum atau tiga pribadi, yaitu satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga pribadi inilah, ya, sebagai cara Allah untuk menyatakan dirinya. Bapa, pencipta dan pemelihara. Anak, menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus, pembimbing dan penghibur. Allah Tritunggal, teman-teman, adalah Allah yang mencipta dunia dan segala isinya di dalam Sang Anak dan melalui kuasa Roh Kudus. Jadi sekali lagi, Allah itu bukan tiga tapi satu. Simak saja dulu ya. Mungkin bingung, tidak apa-apa. Simak saja dulu. Tritunggal artinya sekali lagi tiga pribadi atau tiga oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi satu hakikat yang semuanya adalah Allah. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tapi Bapa bukan Anak, Bapa bukan Roh Kudus, Anak bukan Bapa, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Anak. Pusing? Sekali lagi ya, Tritunggal itu adalah Allah yang satu menyatakan dirinya dalam tiga oknum, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah.
Tapi Bapa tidak sama dengan anak. Bapa bukan Roh Kudus. Begitupun juga dengan anak, yakni Yesus Kristus. Dia bukan Bapa, dia juga bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak. Semakin diulang-ulang ini nampaknya semakin bingung. Begitu saja dulu. Ada bahasa Latinnya itu, ya. Bahasa Latinnya itu bilang begini. Tres personae una substantia discreti non separate. Dikande naraka atau diru naraka. Itu bahasa Latinnya yang mau menyampaikan bahwa 3 pribadi, 1 hakikat, 1 substansi. Ya, 3 pribadi, 1 substansi, berbeda namun tidak terpisah. Sekali lagi, ketiga-tiganya ini berbeda, tapi ketiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan. Ya, teman-teman, hati-hati dengan pengajaran yang bilang begini. Hati-hati ya dengan pengajaran yang bilang begini. Misalnya saya, Paul Cakra. Saya sekarang sebagai pendeta. Ketika saya misalnya pergi ke kantor pusat PPGT, saya pengurus pusat PPGT. Tapi misalnya, saya kalau pulang ke kampung, saya sebagai anak dari orang tua saya. Itu pengajaran yang sesat. Jangan dipegang pengajaran yang begitu. Karena bukan begitu ketritunggalan Allah. Nah, sekali lagi 3 pribadi ini 1 substansi, berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang apakah 3 pribadi ini saling berkaitan? Apakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini 3 pribadi ini saling berkaitan? Perlu diingat saudara-saudara, setiap pribadi ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir dalam pribadi yang lain. Ya, sekali lagi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hadir dalam pribadi lain dalam bingkai cinta kasih yang adalah hakikat Allah. Karena hakikat Allah adalah kasih. Makanya ada lagu yang mengatakan Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih dan sumber kasih, dan seterusnya. Artinya saudara-saudara, di dalam Bapa, ini kaitannya ya. Di dalam Bapa berdiam firman atau anak. Ya, di dalam Bapa berdiam firman atau anak dan rohnya. Atau bisa dipahami begini, ketiga pribadi ini berdiam di dalam yang lain. Jadi kalau kita bicara tentang Bapa, di situ juga kita berbicara tentang Anak dan Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Anak, di situ kita juga bicara tentang Bapa dan Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang Roh Kudus, kita tidak bisa mengatakan oh Roh Kudus tidak ada Bapa dan tidak ada Kristus di sini. Pertanyaan saya, apakah Yesus hadir sekarang? Yang hadir Yesus atau Roh Kudus? Apakah Yesus hadir dalam kehidupan kita? Tuhan hadir dalam hidup kita? Hadir. Oke, siapa yang hadir? Tuhan selalu hadir melalui Roh Kudus. Ya, Tuhan selalu hadir di dalam Rohnya. Jadi bisa dikatakan bahwa ketiga pribadi ini berdiam di dalam yang lain. Mereka tidak terbagi dan tidak terpisah, namun tetap berada dalam jalur masing-masing. Bapa pencipta dan pemelihara, Anak yakni Yesus Kristus penebus dan penyelamat, Roh Kudus penghibur dan penolong atau penuntun. Jadi sekali lagi ketiga pribadi ini hadir dalam pribadi yang lain.
Nah, inilah yang disebut oleh Gereja Toraja sebagai persekutuan relasional antar pribadi-pribadi ilahi. Ya, persekutuan relasional. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang jadi subjek dan tidak ada yang jadi objek. Karena hakikatnya sama, yakni Allah. Ketiganya setara. Makanya tidak bisa kita bilang, oh Bapa itu lebih tinggi dari anak, anak itu lebih tinggi dari Roh Kudus, atau Roh Kudus itu lebih rendah dari Yesus dan dari Bapa. Oh tidak bisa kita bisa bilang begitu, ya, karena tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Karena Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Itu penting untuk diingat. Nah, teman-teman, Allah Tritunggal adalah Allah yang mencipta. Sekali lagi ya, Allah Tritunggal adalah Allah yang mencipta dan merawat sekaligus memandatkan manusia untuk saling mengasihi. Itu pesan dari ketritunggalan Allah. Kalau kita bicara tentang tiga pribadi ini saling mendiami, saling menduduki satu sama lain. Jadi tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Karena hakikatnya setara, yakni Allah. Jadi sekali lagi, Allah Tritunggal adalah Allah yang mencipta dan merawat, sekaligus memandatkan manusia saling mengasihi dan memelihara. Nah, itulah tugas kita yang sebenarnya. Kita dimandatkan untuk saling memelihara, saling mengasihi satu sama lain. Mengasihi, memelihara, merawat, dan mencintai seperti Allah Tritunggal. Ya, mencintai seperti Allah Tritunggal. Inilah yang disebut sebagai kehidupan trinitatis. Ingat itu ya. Kehidupan trinitatis adalah kehidupan yang saling memelihara, saling mengasihi, dan saling mencintai. Itulah kehidupan trinitatis. Olehnya itu saudara-saudara, pada akhirnya kita mesti mengaku begini, bahwa seluruh gerak kehidupan kita, mintu tea patapogau allo totemo, mestinya merupakan puja dan puji kepada Allah Tritunggal. Harusnya begitu. Allah Tritunggal yang adalah Allah yang mengasihi, Allah yang merawat, dan Allah yang memelihara, itu juga mesti tertanam dalam hidup kita masing-masing. Tidak bisa kita mengatakan, oh saya tidak usah pikirkan orang lain. Tidak bisa kita mengatakan, saya tidak usah mengasihi deh. Tidak bisa. Karena kita percaya kepada Allah Tritunggal yang mencipta, memelihara, merawat, mengasihi kita. Olehnya itu, kita pun juga mesti demikian. Hidup mengasihi dan merawat ciptaannya. Tindakan mencipta dan merawat itu saudara-saudara memuncak dalam karya penyelamatan Sang Anak. Dan oleh kuasa Roh Kudus kita dimungkinkan untuk terus hidup dalam kehidupan yang trinitatis. Allah Tritunggal menyertai kita semua. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada sore hari ini. Dan untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. 2 Korintus 8 ayat 12 akan menuntun kita dalam memberikan berkat kepada Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil pun dijalankan, kita akan menyanyi dari kidung pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku
segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita ulang pujian ini. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Baik teman-teman, kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena kasih-Mu lah, oleh karena kemurahan-Mu lah, sehingga bersama-sama dalam ibadah saat ini kami boleh dimungkinkan untuk menaikkan puji-pujian kepadamu. Pun juga persembahan telah kami berikan. Terimalah ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kami ini terus kami serahkan kepadamu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur juga bahwa firman-Mu hari ini boleh kami dengarkan bersama. Mengingatkan kami selaku anak-anak muda-Mu untuk saling menopang, saling memelihara, saling mengasihi, mencintai satu dengan yang lain seperti kasih dan cinta dari Allah Tritunggal. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah kami supaya hidup kami ini boleh terus berada dalam jalur yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berdoa bagi segenap pengurus PPGT di jemaat Tuhan, di jemaat Rantepao saat ini. Mulai dari ketua sampai kepada anggota, Tuhan tolong mereka. Tuhan bimbing, pimpin, sertai mereka semua. Biarlah mereka boleh tetap kuat, sehat, bijaksana, berhikmat dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Begitupun juga Tuhan berdoa bagi segenap anak-anak muda-Mu di jemaat Tuhan di tempat ini dalam setiap hal pergumulan kehidupan mereka. Kami percaya bahwa kasih-Mu akan terus bersama-sama dengan seluruh anak-anak muda-Mu di tempat ini. Berdoa bagi mereka yang sementara duduk dalam bangku pendidikan, di tingkat SMA pun juga di perguruan tinggi, Tuhan yang menolong mereka. Tuhan memampukan mereka, beri hikmat bagi mereka untuk belajar dengan baik, sehingga mereka memperoleh pengetahuan untuk bekal masa depan mereka. Tuntun mereka untuk terus aktif bersekolah, mampukan mereka untuk dengan serius, dengan sungguh-sungguh mempelajari berbagai pelajaran yang akan mereka terima di tempat mereka sekolah. Biarlah dari situ Tuhan mereka boleh terus merasakan dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berdoa bagi anak-anak muda-Mu yang sementara mencari pekerjaan.
Tuhan tolonglah mereka, Tuhan pimpin bimbing sertai mereka. Mampukan mereka untuk berusaha dengan baik terlebih mengandalkan Engkau. Karena kami percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan berusaha mencari pekerjaan dengan baik, kepada mereka akan dinyatakan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi anak-anakmu yang sementara bekerja, apapun pekerjaan mereka, dimanapun mereka bekerja, selama itu berkenan di hadapan-Mu, tolonglah mereka Tuhan. Pimpinlah mereka. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Dan dari situ, berkat dan sukacita Tuhan mereka boleh terus rasakan dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Berdoa bagi segenap anak-anak mudamu di tempat ini yang belum sempat hadir Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menolong mereka, mengubahkan kehidupan mereka. Yang sakit mohon Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Yang malas untuk persekutuan bersama-sama dengan kami, Roh Kudus ubahkan mereka, mampukan mereka untuk terus lebih mempersembahkan hidupnya kepadamu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Seluruh rencana-rencana kegiatan anak-anak mudamu di jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan pimpin, bimbing, sertai, sekiranya semuanya boleh dilaksanakan dengan baik, kegiatan-kegiatan boleh terlaksana dengan baik, setiap program boleh dilaksanakan dengan baik dalam lindungan dan pengasihan Tuhan. Bapa di sorga, semua anak-anakmu yang boleh terlibat dalam pelayanan hari ini, mohon pimpin sertai segenap anak-anakmu. Biarlah kami semua boleh tetap kuat sehat dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Sebentar Tuhan, ketika kami selesai di tempat ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jauh dekat mohon pelihara kami, sekiranya kami boleh tiba dengan selamat dan di rumah kami masing-masing kami boleh terus bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ya Allah yang sungguh dahsyat, mari kita kabarkan dari utara hingga ke selatan. Allahku dahsyat. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, dan teruslah menyatakan cinta kasih seperti Allah Tritunggal telah mengasihi kita. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, kita sungguh bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Cakra, Paul Cakra, atau kita biasa sebut dengan Kakak Cakra. Tuhan menuntun jika akan kembali ke rumah di tempat pelayanan. Tuhan menyertai setiap pelayanan Bapak Pendeta dan rencana-rencana ke depan. Ya, kita dukung dalam doa untuk setiap rencana. Tuhan yang akan memampukan dan memudahkan semuanya. Amin. Ya, amin. Untuk mengantar kita tiba di rumah kita mengangkat pujian, segala puji syukur sambil kita bertepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak
kita bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita mengucapkan terima kasih. Cek. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati Ya, dan Bapak Pendeta Paul Paul Cakra dan juga rekan-rekan PPGT yang telah melayani pada saat ini. Yap. Dan sekarang kita akan masuk ke acara yang selanjutnya. Apa tuh? Yes, apa teman-teman? Oke. Door prize. Jadi di belakang sana pengurus telah menyediakan kulkas 2 pintu. Ya, hadiahnya sudah ada di Just tangan kidding, saya. Ya. Door prize-nya sudah ada di sini. Oke. Mungkin kuis yang pertama langsung maju ke depan ya. Jadi tidak pakai angkat tangan. Kita pilih yang duluan Tercepat. maju ke depan. Yang paling cepat maju ke depan. Iya. Iya. Jadi pertanyaan pertama, apa bahan pembacaan kita pada sore hari ini? Langsung maju ke depan ya. Oke, yang tercepat dan tepat. Ya langsung lari, jangan angkat tangan, maju, jangan ragu-ragu. Silakan maju ke depan. Salah tak mengapa dicoba. Iya Jessica, bahannya dari mana? 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 14. Oke, boleh diulangi sekali lagi. 2 Korintus Yes. 13 ayat 11 sampai 14. Oke, sudah benar teman-teman? 13. Ya benar ya, 2 13. Korintus 13 ayat 11 sampai 14. Oke, thank you. Dan sekarang saya mau teman-teman yang hari ini membawa kunci lebih dari Terserah, pokoknya yang Terbanyak paling ya. banyak. Kita mau cari juru kunci di sini ya yang juru kunci. bawa kunci kemana-mana paling banyak. Silakan Tapi jangan maju. kunci gereja ya. Oke, sudah ada di samping kanan saya. Ada 2 kunci, masih ada Masih yang merasa ada yang lebih menyaingi dari 2 2 kunci kunci. ini? Yang Kalau ada yang merasa- bawa 3 silakan maju ke depan. Oke, silakan maju yang membawa kunci lebih dari 2. Jangan ragu-ragu. Ayo, ayo. Ya, Ayo dong. Ya maju. silakan maju. Sebelum saya hitung mundur. Oke. Kak Susan, Sudah ada yang lebih banyak nih Kak Asen. juga. Itu 2 juga ya?
Oke, ada yang lebih banyak dari 2 kan? Yang lebih dari 2? Ayo, supaya kita langsung kasih hadiahnya. Oke, maju, silakan maju. Ayo, ayo. Ayo, iPhone Ayolah. 15 Pro Max menunggu di sini. ayo maju. Ayo, ayo. Jarang-jarang lo dapat hadiah door prize. Oke, maaf ya Kak Susan, sepertinya dia lebih dari 2. Oke, sepertinya kita sudah dapat pemenangnya. Iya, tanpa berlama-lama kita hitung. Berapa tuh? Ini kuncinya siapa? Semuanya ini. Oke, kunci kamar, kunci rumah, kunci lemari, dari kandang ayam ini kuncinya. Oh, Oke, 5 kunci. Karena kuncinya ada 5, kita kasih hadiah yang besar buat dia. Terima oke. kasih Tirsa. Terima kasih. Oke, terakhir Kak Oke, Tiwi. satu door prize lagi sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya. Pulsa yang paling banyak. Yang paling banyak ya, bukan yang paling sedikit. Karena sekarang agak jarang ya kita punya pulsa yang banyak karena kita lebih Oke. bergantung sama wifi. Ya, siapa Ada yang enggak? punya? Silakan maju, merasa pulsa paling banyak. Iya, terserah. Siapa tahu di sini yang 15 paling banyak. Iya, mungkin 15.000, 20.000 atau berapapun Iya. itu, silakan kita hitung. Jangan ragu-ragu. Cek berapa? Oke, di sini ada yang 7.900, ada yang lebih banyak dari 7.900. Mungkin 10.000? 10.000? 5.000? 45. Oke, Wah, sepertinya kita sudah dapat 45.000. pemenangnya. Oke, ada yang merasa lebih banyak dari 45.000 pulsanya? Yang mungkin tabung pulsa ya? Penjual pulsa kali. Oke, mungkin penjual pulsa Oke, ya. silakan. Yang Oke, punya tidak ada pulsa. ya. Kita hitung dari 3. 3, 2, 1. 1. 45.000 maju ke depan. Ye. Maksudnya pulsanya. Oke. Oke, kita Oke, lihat pemilik dulu ya. pulsa terbanyak. Coba dicek. Ya, kita lihat dulu ya. Oke. Ya betul ya, 45.750. Oke, selamat. Oke, Oke Abner, thank terima you. kasih. Yes, jangan khawatir teman-teman, masih akan ada lagi nanti door Masih ada prize. 3 door prize yang menanti. Ya, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan. Kata-kata sambutan dari Wakil Ketua PPGT Jemaat Rantai Pao. Kepada Saudara Torpan dengan kasih kami persilakan Silakan. Wakil Ketua kita. Ya, shalom. Selamat malam rekan-rekan PPGT yang hadir beribadah di tempat ini. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara sepakat kata sambutan. Ya. Berhubung Bapak Pendeta, Pak Ketua kita, Ya, berhubung Pak Ketua kita sedang KKN, jadi saya sebagai Wakil Ketua dikasih kesempatan untuk memberikan penyampaian kepada rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Ya, pertama-tama saya yang terkasih Bapak Pendeta Paul Cakra, yang saya kasihi rekan-rekan PPGT yang hadir pada saat ini. Ya, dari tadi saya perhatikan lumayan banyak yang datang dari ibadah bulan lalu, tapi sebenarnya masih kurang dilihat juga. Ya, kiranya untuk bulan depan, ibadah bulan depan bisa dipertambah lagi anggotanya yang datang. Ya. Teman-teman di sini apakah ada sukacita? Ya, kalau begitu bolehkah teman-teman
memberikan senyumannya kepada rekan-rekan di samping kanan kirinya. Atau boleh juga salam-salaman, siapa tahu mungkin belum ada yang baku kenal, jadi bisa saling salam-salaman dulu. Iya. Saya juga sebenarnya di sini sangat bersuka cita melihat teman-teman bagaimana antusiasnya untuk datang ke tempat ini beribadah. Ya, sungguh luar biasa. Kiranya teman-teman sekalian jangan ragu untuk terus datang beribadah PPGT setiap bulan. Ya. Bersyukur juga melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Paul Cakra telah menyampaikan firman-Nya di malam hari ini. Begitu luar biasa firman-Nya bahwa Tritunggal itu adalah Tuhan yang Esa. Ya, terima kasih juga buat pelayanan yang diberikan oleh PPGT luar biasa. Mungkin teman-teman bisa berikan oplos kepada teman-teman PPGT luar biasa yang sudah memberikan pelayanannya. Iya. Walaupun mereka banyak aktivitas dan pekerjaan, namun mereka tetap untuk mau pelayanan di ibadah PPGT ini. Jadi besar harapan kami para pengurus agar ibadah ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang hadir di tempat ini. Semoga pada ibadah ini bisa teman-teman rasakan sukacita yang luar biasa. Ya, informasi juga untuk teman-teman yang jago main bola. Ya, di sini klasis PPGT Rantepao akan melaksanakan pertandingan futsal. Ya. Jadi teman-teman yang memiliki bakat dalam bermain bola bisa bergabung, mempersiapkan dirinya. Ya. Mungkin sekian dari penyampaian dari saya dan mewakili pengurus PPGT, saya ucapkan terima kasih. Ya. Cek. Ya, terima kasih untuk sambutan-sambutan dari Wakil Ketua PPGT Jemaat Rantepao, yaitu Saudara Torpan. Sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk Wakil Ketua kita. Thank you. Sekarang kita akan menyanyikan Mars PPGT. Mari kita berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Mars PPGT yang akan dipimpin oleh Kak Epi.
teguh dalam Kristus. Oke, silakan duduk. Dan sekarang kita lanjutkan lagi dengan door prize-nya karena kita masih punya 3 door prize di sini. Benar sekali. Kuis selanjutnya Kakak Teni. Oke, jadi yang belum beruntung ya, kita berikan kesempatan dan tadi yang sudah dapat cukup ya. Clue selanjutnya adalah yang hari ini membawa kartu terbanyak. Oh pasti banyak ini. Kartu terbanyak dalam dompetnya. Silakan baju yang Jangan kartu tetangga ya. ya, yang merasa paling banyak langsung maju ke depan. Nanti kita hitung sama-sama di sini. Oke, kita akan hitung Oke, kartu kita hitung terbanyak. dulu yang ini ya. Berapa kartunya Anggun? Oke, Kak Tiwi hitung di situ ya, saya hitung di sini. Silakan Kak Tiwi hitung. Oke, di sini ada 7 kartu dari Ilon, 7 kartu. Ya kartu dari Di SMP. sini ada 8 kartu. Wah, lebih 1, thank you Masih ada Ilon. mungkin yang 9 atau 10 kartu? Ada yang merasa lebih kartunya dari 9? Oke. Oke. Juven maju. Oh Juven. Berapa itu? Coba hitung. Oke, kita akan hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sorry Oke, Anggun. gugur. Ada 11. Ada yang merasa lebih dari 11 kartu dari Juven? Oh, Oke. sepertinya kita sudah dapat pemenangnya ya di Kita sini. sudah dapat pemenangnya ya. Kak Rawi boleh hadiahnya diberikan Kak? Oke, hadiahnya apa nih Kak Tiwi? Oke, kita akan berikan hadiah untuk kartu terbanyak. Ya silakan kamu pilih sendiri. Spesial, oke. Oke, thank you Juven. Langsung lagi Kak Tiwi. Oke, yang kedua yang punya lembaran dolar di dompetnya mungkin. Silakan maju. Lembaran dolar. dolar. Ada enggak? Dolar. Dolar terserah ya. Dolar Singapura, Amerika, terserah. Ringgit kok kira itu? Ada? Ada enggak? Gak ada ya? Belum ada yang ke luar negeri Kak Tiwi. Enggak ada? Oke. Iya. Iya, maju. Ada Ella di sini. Kita lihat berapa dolar sih yang dipunya. Oh iya, sepertinya kita sudah dapat pemenangnya karena di sini tidak ada saingannya. Oke, ini dolar dari mana nih? Satu sumber kayaknya. Oh iya. Nah, Oke, berapa itu Mbak Tiwi? Tolong diperlihatkan. Nah, ada $1 ya. Jadi Oke, kita sudah dapat $1. pemenangnya. Ya selamat Oke, Ella. silakan ini. Boleh Oke, ditukar. thank you. Terima kasih. Dan yang terakhir, yang hari ini atau yang tadi selama 24 jam terakhir, Ya. story pamflet kita untuk ibadah bulanan kali ini. Silakan maju. Silakan maju tercepat. Atau kita lihat viewers terbanyak ya. Ah, boleh? Oke, kita lihat viewers terbanyak. Oke, Instagram. Atau WhatsApp, it's okay. Instagram atau WhatsApp silakan kita lihat viewers terbanyak. Pilih satu sosmed tahu supaya adil. Oke, satu aja. Nah, iya. WhatsApp ya. Soalnya kalau Instagram kayaknya WhatsApp mau. Oke, WhatsApp atau Kalau Instagram. Instagram kan beda-beda followersnya orang. Oke. Ada yang banyak, ada yang sedikit. 78 viewers Aha. WhatsApp untuk story pamflet ibadah bulanan hari ini. Ada lagi yang lebih dari 78 penontonnya untuk story WhatsApp tadi untuk pamflet ibadah bulanan kali ini. Ada? Silakan maju. Berapa? Sini Wih, lihat wih, dulu.
Banyak sekali kontak nah simpan dalam HP-nya. Oke, si paling story ya. 109 orang yang telah melihat. Ada yang lebih dari 109? Ada lagi? Oke, Oke, tidak ada ya. sepertinya Silakan cukup berikan ya. James. Jadi bulan depan jangan lupa untuk story setiap pamflet yang telah dibuat pengurus supaya lebih banyak lagi yang datang ya, Betul Kak Tiwi. sekali. Iya, sekarang kita akan masuk ke dalam doa penutup. Ya, yang akan memimpin kita dalam doa syukur, disilakan Saudari Gabriela. Dengan kasih kami persilakan. Ya teman-teman, sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita dan kita menikmati berkat Tuhan yang disediakan pengurus, mari satu dalam doa kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, menikmati setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, biarlah menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam kami terus mengimani hidup anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami. Setelah rangkaian ibadah kami pada saat ini, kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan kami dan menibahkan kami dengan selamat, dan nama Tuhan tetap kami puji dan muliakan. Juga kami akan menikmati berkat yang disediakan oleh pengurus di tempat ini. Tuhan memberkati tubuh kami yang menerimanya. Dari dalamnya kami memperoleh kekuatan dalam melanjutkan hidup anugerah Tuhan. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah rangkaian acara ibadah bulanan PPGT Jemaat Rantai Pao. Terima kasih untuk kita semua yang telah mengambil bagian dalam pertemuan kali ini, dan terima kasih untuk kita semua yang telah hadir dan juga menyaksikan secara live streaming. Tuhan dimuliakan di atas pelayanan kita semua, dan sampai jumpa di ibadah bulanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.